Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali bersama saya Sarti Puka dalam podcast Kuesa Pemilu KPU Kabupaten Flores Timur. Tema kita pada hari ini, darahnya KPU Flotim. Apa sih darahnya KPU Flotim? Hari ini kita akan bertemu dan berjumpa dan mendengarkan beberapa hal dari anggota KPU Kabupaten Flores Timur, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Stefanus Ilerate. Salam dan selamat berjumpa Pak Stef. Ya, selamat berjumpa. Bagaimana Ibu keadaan Sarti? hari ini? Ya, luar biasa baik. Luar biasa baik. Semoga selalu baik di hari-hari selanjutnya ya Pak. Ya. Teman pemilih, hari ini kita akan mengetahui apa saja tugas dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Silakan Pak Stef. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sarti. Salam jumpa bersama seluruh teman pemilih di KPU di Kabupaten Flores Timur. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Stefanus Ileratu, anggota KPU Kabupaten Flores Timur untuk periode 2024-2029. Jabatan saya di KPU Kabupaten Flores Timur sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, juga sebagai Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Baik, terima kasih Ibu Sarti. Salam hormat untuk seluruh teman pemilih di Kabupaten Flores Timur. Hari ini dalam podcast KPU Kabupaten Flores Timur pada program Kuesa Pemilu, kami coba hadir untuk menyapa teman pemilih sekalian, untuk kita bisa berkewesa berkaitan dengan Divisi Perencanaan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Flores Timur. Berkaitan dengan Divisi Perencanaan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Kota itu diatur di dalam Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019, sebagaimana beberapa kali telah dirubah dengan perubahan terakhir, perubahan kelima, itu nomor 12 tahun 2023. Pada pasal 33 itu menyebutkan divisi-divisi. Ada 5 divisi di situ di KPU Kabupaten Kota. Untuk divisi Perencanaan Data dan Informasi itu berada pada urutan divisi ketiga. Kemudian pada ayat 2 huruf C itu disebutkan divisi ketiga itu adalah Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kemudian pada pasal 33 ayat 3 di PKPU 8 itu menguraikan tentang tugas daripada divisi. Apa saja tugas daripada divisi? Tugas daripada Divisi Perencanaan Data dan Informasi itu ada 7. Yang pertama, menjabarkan program dan anggaran. Ya, jadi namanya Divisi Perencanaan, tugas utama kita itu adalah melakukan perencanaan program kegiatan dan anggaran. Kemudian melakukan evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan. Sama seperti kemarin, setelah selesai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 selesai, kemudian kita KPU Kabupaten Flores Timur melalui Divisi Perencanaan Data dan Informasi melakukan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, sehingga ada evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif terhadap pelaksanaan pemilu ataupun pilkada, sehingga nanti pada pemilu dan pilkada yang akan datang kita lebih siap lagi begitu. Kemudian tugas yang ketiga itu adalah monitoring, evaluasi pengendalian program dan anggaran. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran. Jadi karena
program kegiatan, program dan anggaran itu direncanakan oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi, maka seluruh pelaksanaan program kegiatan dan anggaran di semua divisi di lingkup KPU itu dimonitoring dan dikendalikan oleh Divisi Perencanaan. Kemudian yang keempat, tugas yang keempat ini adalah tugas mau dibilang lebih konstitusional, merupakan bagian yang sangat prinsip dari penyelenggaraan pemilu yang kita lakukan selama ini, yakni melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih. Ya, salah satu elemen terpenting dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah unsur pemilih itu sendiri. Nah, kita di Divisi Perencanaan Data dan Informasi diberikan tugas itu untuk menyiapkan data pemilih. Kemudian tugas yang kelima adalah sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Ya, kalau di KPU RI itu kita punya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, yang kemudian tugasnya adalah menyediakan sistem informasi, yang kemudian sistem informasi yang diproduksi oleh Pusdatin itu kemudian akan digunakan oleh seluruh divisi. Seperti kita punya kemarin ada untuk kepentingan pengelolaan data pemilih, kita menggunakan sistem informasi data pemilih atau SIDALIN. Kemudian dalam melakukan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara, kita punya sistem informasi yang namanya Sirekap. Kemudian yang keenam itu pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi. Pengelolaan aplikasi, jaringan teknologi dan informasi, ya. Jadi kalau di KPU Kabupaten, ya, penyediaan jaringan informasi itu disediakan oleh Rendaten. Sama seperti misalnya menyediakan jaringan telekomunikasi kita di sini, internet, wifi dan sebagainya. Kemudian yang berikut terakhir, yang ketujuh itu adalah pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional. Ya, jadi setelah ada hasil pemilu, itu kemudian tugas kita di Rendatin itu mengelola data hasil, kemudian kita bisa sajikan kepada publik kebutuhan-kebutuhannya. Sama seperti hari ini di Desember 2024 kemarin itu Pusdatin KPU RI sudah menyediakan sebuah program atau melonsing sebuah program yang namanya peta satu data. Dalam peta satu data itu yang saat ini sedang dalam pengembangan, ya, memang belum maksimal tapi sedang dalam pengembangan, itu kita bisa mengetahui hasil pemilu kita. Ya, jadi itu 7 tugas kita di Divisi Perencanaan Data dan Informasi, kira-kira begitu. Ya. Oke, baik Pak. Teman pemilih, jadi untuk Divisi Perencanaan Data dan Informasi sendiri itu ada 7 tugas. Ya. Melakukan program, habis itu program telah dilakukan, menjabarkan dia, terus mengendalikan program dan anggaran itu sendiri. Ada sistem-sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu, terus ada juga pengelolaan aplikasi jaringan, terus ada juga pengelolaan dan penyajian hasil dari pemilu nasional, dan ada pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih. Dalam tugas-tugas ini ada 7 dan begini banyak tugas yang dilaksanakan baik di tahapan pemilu maupun non tahapan. Ketika dalam menjalankan tugas dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi ini sendiri, bagaimana sistem kerja atau pola yang dibangun dari Pak Kadif sendiri dalam hubungan dengan kerjasama dengan divisi-divisi yang lain ataupun sekretariat dan sub-sub bagiannya masing-masing? Ya, baik Ibu Sarti. Jadi dalam melaksanakan semua tugas itu,
tentunya kita divisi Rendat ini tidak berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Tugas-tugas kita itu dia merupakan berkaitan sekali dengan seluruh divisi dan juga seluruh unsur yang ada di dalam sistem yang ada di dalam KPU itu sendiri. Nah, sesuai dengan pengaturan di dalam PKPU 8 tentang pola kerja itu kita di divisi perencanaan data dan informasi di pasal 51 ayat 1 ya, itu mengatakan bahwa kita membangun hubungan kerja antara divisi dengan mengkoordinasikan hubungan kerja antar divisi. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, kita mesti harus mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas kita itu dengan divisi-divisi lain. Sama seperti kami membutuhkan ada ketetapan produk-produk hukum yang harus dihasilkan dari hasil kerja kita, maka itu kita harus koordinasi dengan divisi hukum agar divisi hukum bisa menerbitkan produk-produk hukum. Atau di dalam pemutakhiran data pemilih kita membutuhkan namanya sosialisasi kerja-kerja pemutakhiran kita, maka kita harus mengkoordinasikan tugas kita itu ke divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan Parmas gitu, agar kegiatan-kegiatan kita itu dapat tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat pemilih gitu. Jadi kemudian juga termasuk penerapan ke wilayah-wilayah. Nah, itu juga kita mesti mengkoordinasikan dengan divisi dan dengan wilayah-wilayah koordinasikan pelaksanaan kegiatan divisi di wilayah-wilayah itu mesti dikoordinasikan dengan korwilnya masing-masing gitu. Nah, korwil ini juga berkaitan dengan divisi-divisi yang lain seperti itu. Kemudian secara teknis pelaksanaan itu juga diatur di pasal 52 ayat 3. Di pasal 52 ayat 3 itu dia menyatakan begini: divisi anggota KPU Kabupaten Kota mengkoordinasikan kegiatan divisi itu dengan subbagian. Kalau di KPU Kabupaten Kota itu dengan subbagian ya. Di subbagian terkait, misalnya kalau saya di divisi perencanaan harus melakukan koordinasi ke subbagian perencanaan juga ya. Tentunya melalui, kalau di sekretariat melalui sekretaris KPU Kabupaten Kota. Kemudian juga di pasal 5 ayat 2 dan juga pasal 56 itu juga menyatakan bahwa tanggung jawab ya atas pelaksanaan kegiatan divisi itu oleh divisi terhadap ya bersama dengan terhadap pejabat tinggi di subbagian. Jadi kalau pejabat tinggi di subbagian ya kepala subbagian dengan pelaksana di bawahnya ya, jadi pengaturan seperti itu. Jadi secara teknis pelaksanaan semua kegiatan dan program di divisi itu dikoordinasikan secara teknis di subbagian, lalu kemudian bersama dengan di subbagian itu ada kepala subbagiannya masing-masing. Seperti itu kira-kira. Jadi membangun pola hubungan kerja jadi antara divisi dengan divisi, kemudian juga secara teknis dengan kepala subbagian dan pelaksana di bawah. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi untuk pola kerjasama itu dari divisi perencanaan data dan informasi akan berhubungan dengan divisi-divisi lain yang saling berkaitan ketika akan melaksanakan sebuah kegiatan. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Jadi semuanya saling berkaitan dengan sendirinya. Semua kegiatan pasti ada hubungannya dari satu divisi dengan divisi yang lain, dan juga dengan sekretariat tentunya sebagai pelaksana teknisnya ya Pak. Oke, baik. Saya tertarik dengan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih sendiri. Kebanyakan yang teman pemilih di luar sana
tahu untuk pemutakhiran data pemilih ini sendiri, data pemilih ini kan kurang lebih sangat rawan ketika pada saat pelaksanaan pemilihan. Jadi ketika di dalam yang mereka tahu adalah di dalam tahapan itu selalu dilaksanakan pemutakhiran data pemilih. Ketika di non tahapan ini juga, apakah Divisi Perencanaan dan Informasi ini juga melakukan pemutakhiran atau seperti apa begitu? Ya, baik Ibu Sarti. Jadi pertama mungkin saya perlu sampaikan dulu soal pemutakhiran, tugas pemutakhiran data pemilih. Ya, tugas pemutakhiran data pemilih itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kalau pada pasal 18 huruf E itu berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Kota. Ya. Jadi salah satu tugas KPU Kabupaten Kota di pasal 18 poin E itu dia menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kota bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan data pemilih di pemilu terakhir dan sesuai dengan data kependudukan, kira-kira seperti itu. Untuk amanat pasal 8 pasal 18 huruf E itu kita lakukan di setiap kali ada tahapan pemilu. Ya, seperti di pemilu 2024 kemarin. Pemilu 2024 kemarin KPU Kabupaten Flores Timur ya sukses ya menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih. Data pemilih kita itu di pemilu 2024 itu ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2023. Itu dengan angka pemilih kita itu laki-laki 100.363 atau 100.363 pemilih. Kemudian perempuan itu 108.527 ya, 108.527 pemilih, sehingga jumlahnya itu adalah 208.890 pemilih. Itu di pemilu kita dari 19 kecamatan, 250 desa, kelurahan dan 852 TPS waktu itu. Kemudian ke pemilihan atau pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Itu juga kita sukses melakukan pemutakhiran data pemilih. Kemarin hasil kita itu adalah laki-laki, pemilih laki-laki kita itu sejumlah 100.953. Ya. Oke, Pak, lanjut. Jadi di pemilihan gubernur, bupati dan wali kota kita kemarin itu kita sukses menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih. Hasil kita waktu itu adalah laki-laki sejumlah 100.953 pemilih. Kemudian perempuan itu 108.758. Jumlah 209.711 pemilih. Itu di pemilihan kita terakhir. Pilkada. Ya, di pilkada. Kemudian jadi itu adalah tugas kita pada saat tahapan pemilu atau pemilihan sedang berlangsung. Tetapi kemudian di Undang-Undang 7 juga ke pasal 20 berkaitan dengan kewajiban itu dia mengatur juga di pasal 20 poin L ya. Itu dia mengamanatkan KPU Kabupaten Kota melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan. Nah, untuk pasal 20 huruf L ini mengamanatkan kepada KPU Kabupaten Kota itu tidak hanya melakukan pemutakhiran data pemilih pada saat tahapan pemilu dan pemilihan itu berjalan, tetapi juga melakukan pemeliharaan data pemilih pada saat tahapan pemilu dan pemilihan itu tidak berlangsung.
atau kita sering istilah dengan non tahapan. Non tahapan. Nah, untuk non tahapan hari ini kita di luar tahapan pemilu dan pemilihan hari ini itu sesuai dengan peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian memberikan tugas kepada kita KPU Kabupaten Kota untuk melakukan pemutakhiran data pemilih atau disebut dengan PDPB. Ya. Tujuannya adalah untuk apa? Kenapa kita mesti harus lakukan pemutakhiran data pemilih di waktu-waktu yang tidak ada tahapan? Non tahapan. Itu tujuannya ada dua. Yang pertama, memelihara dan memperbaharui data DPT pemilu atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk menyusun DPT pada pemilu dan atau pemilihan berikutnya. Kemudian yang kedua, itu menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir. Jadi tujuan kita ada dua itu. Kita memelihara DPT yang terakhir, ya, pemilihan kita yang terakhir untuk menyediakan data pemilih di pemilu berikutnya. Kita menuju ke pemilu 2029. Pemilu 2029 itu data pemilihnya kita harus sudah DPT-nya harus sudah kita mutakhirkan sejak sekarang, supaya nanti di pemilu 2029 itu keakurasian data pemilih kita sudah terjaga karena kita pelihara DPT kita terakhir sehingga dia berkelanjutan. Itu kira-kira kalau saat ini ya yang sedang kita lakukan. Oh, jadi pemeliharaan data DPT terakhir untuk menyediakan data pemilih di pemilu selanjutnya ya. Ya. Nah, jadi untuk itu kira-kira dia pakai periode atau masa atau mungkin misalnya bulan ini dilaksanakan, setiap bulan dilaksanakan atau dia ada jenjang-jenjangnya sendiri, Pak? Ya, baik. Jadi ini berkaitan dengan prosedur dan mekanisme kita melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, itu diatur di dalam peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 itu. Jadi untuk tahun 2025 itu peraturan KPU ini dia terbit pada bulan Maret ya. Kurang lebih sekitar tanggal 14 ya, tanggal 14 Maret 2025 ya, kemudian diundangkan dalam lembaran negara itu tanggal 17 Maret. Setelah peraturan KPU ini terbit, kemudian Kementerian Dalam Negeri menyerahkan data DP4 atau daftar penduduk potensial pemilihan DP4 kepada KPU RI itu pada tanggal 13 April 2025. Kemudian data DP4 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI itu KPU RI lalu kemudian melakukan sinkronisasi dengan DPT pemilihan kita terakhir. Nah, setelah dilakukan sinkronisasi, hasil sinkronisasi itu kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota. Kita terima data hasil sinkronisasi dari KPU itu tanggal 28 Mei. Jadi itu kita sudah memasuki semester 1 ya. Nah, sementara di dalam peraturan KPU nomor 1 itu dia mengamanatkan bahwa penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dilakukan setiap triwulan di kabupaten. Ya, di kabupaten itu dilakukan setiap triwulan sekali. Kemudian nanti di provinsi, jadi itu dilakukan setiap semester. Nah, kita untuk semester triwulan 1 tahun 2020 ini kita bisa lakukan karena memang
peraturan KPU ini baru terbit di bulan Maret. Ya. Kemudian data dari KPU RI juga baru disampaikan kepada kita di bulan Mei. Nah, sehingga setelah data itu kita terima, kita hanya bisa melakukan pemutakhiran di triwulan 2. Ya. Jadi untuk triwulan kedua semester 1 itu kita sudah lakukan pemutakhiran. Kemudian ya, jadi penyusunan di kabupaten kota itu per triwulan. Jadi 1 tahun itu 4 kali, 4 triwulan. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan? Kalau dulu di pemutakhiran data pemilih pada saat tahapan sedang berjalan, ya, itu kita lakukan bersama dengan badan etok kita di bawah. Ada PPK, ada PPS, kemudian ada petugas pemutakhiran atau disebut Pantarli. Itu kita lakukan. Lalu mekanisme sebelumnya dilakukan itu dari rumah ke rumah oleh Pantarli, melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah. Kemudian ya, dia semacam sensus begitu. Tetapi kemudian ke pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kita tidak lakukan seperti yang sebelumnya itu. Kita punya instrumen yang sangat terbatas, sehingga kita pemutakhiran itu kita berdasarkan data kependudukan, dinamika data kependudukan yang disampaikan oleh kementerian, dalam hal ini Ditjen Dukcapil. Jadi dinamika kependudukan itu dilihat dari setelah penetapan DPT di pemilihan terakhir itu, kemudian dari jenjang waktu sampai dengan saat ini, kira-kira berapa orang yang pemilih DPT kita yang sudah tidak memenuhi syarat, pertama. Kemudian berapa pemilih kita yang sudah terjadi perubahan elemen data. Kemudian berapa jumlah pemilih kita bertambah baru, berapa jumlah pemilih baru, misalnya karena genap usia atau ada yang pindah masuk. Nah, ini yang kita mutakhirkan. Jadi dalam berkaitan dengan kebutuhan data-data kita itu, misalnya kalau tidak memenuhi syarat lagi karena apa? Karena meninggal dunia kah? Atau karena dia pindah keluar Kabupaten Flores Timur? Atau dia sudah beralih status menjadi TNI Polri? Atau karena ada persoalan hukum tertentu sehingga kemudian yang bersangkutan dicabut hak pilihnya. Ya. Nah, itu kategori-kategori pemilih yang DPT kita yang sudah tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian berikut ada pemilih baru. Apakah ada pemilih baru bertambah atau tidak? Nah, pemilih baru itu karena pertama ada penduduk yang sudah genap usia 17 tahun atau sudah memenuhi syarat ya, menjadi pemilih, sehingga dia perlu ditambah. Kemudian ada pemilih yang melakukan mutasi masuk, pindah dari luar Kabupaten Flores Timur masuk ke Kabupaten Flores Timur, atau ada perubahan status dari TNI Polri menjadi purnawirawan atau pensiun. Atau sebelumnya ada pemilih yang telah dicabut hak pilihnya tapi saat ini sudah selesai begitu. Karena kita membutuhkan data-data kita seperti ini, maka kita harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Ya. Pertama, kita perlu koordinasi lagi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk melihat dinamika kependudukan kita, angka keluar masuk, mati dan sebagainya, genap usia dan sebagainya. Kemudian kita juga harus melakukan koordinasi dengan TNI Polri terhadap ada anggota baru yang baru masuk, atau ada yang purnawirawan atau pensiun. Juga kita lakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Larangan Tuka berkaitan dengan status politik seseorang. Jadi apakah ada yang dicabut hak pilihnya atau
masa pencabutan hak pilihnya itu selesai. Jadi kita mesti harus dalam pemutakhiran data pemilih kita harus lakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Selain melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencocokkan data-data itu, juga kita boleh melakukan semacam pencocokan dan penelitian terbatas atau istilah COKTAS. Jadi misalnya kita ada pemilih yang belum statusnya meninggal dunia, tetapi ternyata ada informasi bahwa belum. Biasanya data ada yang keliru, yang kemudian kita harus lakukan pencocokan dan penelitian ke bawah untuk memastikan. Gitu. Jadi kerja-kerja kita di dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan seperti itu. Jadi kita memastikan DPT kita terakhir itu berapa orang yang sudah tidak memenuhi syarat, berapa orang yang berapa pemilih baru, atau berapa pemilih yang melakukan perubahan elemen data. Jadi untuk di tahun 2025 kita sudah melakukan semester 2, semester 1 tadi karena situasi kondisi tadi kita tidak bisa lakukan, kita baru lakukan di semester triwulan 2. Di triwulan 2 itu untuk triwulan 2 di triwulan 2 itu dari DPT pemilihan kita sebelumnya itu kan laki-laki 100.953, perempuan 108.758, jumlah 9.711. Kita lakukan pemutakhiran di triwulan kedua semester 1 itu datanya menjadi laki-laki 101.698 pemilih, perempuan 109.417 pemilih, jumlah 211.115 pemilih dari 19 kecamatan, 250 desa kelurahan kita yang ada. Nah kemudian ini kita sudah lakukan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, juga sudah disampaikan ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Lalu kita sedang memasuki di triwulan ketiga saat ini. Kita sedang dalam triwulan ketiga. Nah untuk triwulan ketiga, untuk bulan pertama di triwulan ketiga juga kita sudah lakukan rekapitulasi. Sebelumnya itu hasil pemutakhiran triwulan 2 yang tadi saya sebutkan, itu kita mendapatkan 4.628 pemilih baru. Kemudian ada 3.224 pemilih DPT kita itu sudah tidak memenuhi syarat. Kemudian itu kita drop, keluarkan dari data pemilih. Kemudian ada 1.352 pemilih yang melakukan perubahan elemen data. Jadi yang baru kita tambah, yang tidak memenuhi syarat kita keluarkan. Yang melakukan perubahan elemen data kita perbaiki datanya. Kemudian di triwulan ketiga, saat ini kita sedang masuk dalam triwulan ketiga, kita sudah selesaikan di bulan pertama triwulan 3 di bulan Juli. Ya, di bulan Juli itu kemudian kita memperoleh laki-laki 102.484, perempuan 110.197, jumlah 212.687 pemilih. Itu dengan menambah pemilih baru sebanyak 1.717 dan mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 151 dan memperbaiki data pemilih karena perubahan elemen data itu sebanyak 3.830 pemilih. Dan kita sedang dalam bulan
kedua di Agustus. Nanti kita akan lakukan rekapitulasi terbuka di bulan September untuk triwulan ketiga. Gitu. Kira-kira itu yang sudah kita lakukan. Jadi berbagai pihak yang kita koordinasi, kita kerja ini juga di bawah pengawasan Bawaslu. Koordinasi dengan Bawaslu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan itu juga terus kita lakukan. Kira-kira begitu Ibu Sarti. Oke, baik. Terima kasih Pak Stef atas seluruh penjelasannya. Untuk sekarang ini pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tetap dilaksanakan teman pemilih. Jadi dia dilaksanakan untuk tiap semester dengan triwulan ya Pak ya. Triwulan 1, triwulan 2, Ya, triwulan 3 dan triwulan 4. Jadi yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Flores Timur ini di triwulan 2 dan siap untuk melaksanakan di triwulan 3 dan juga siap dilaksanakan untuk triwulan 4. Ya. Jadi istilahnya untuk data pemilih sendiri selalu diupdate. Ya. Diupdate baik yang tidak memenuhi syarat, perubahan elemen data dan juga yang pemilih yang bertambah. Ya. Pemilih baru istilahnya ya Pak ya. Ya, tergantung dari dinamika kependudukan kita. Oke, baik. Baik teman pemilih, itulah tugas dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ada banyak, baik terkait data maupun terkait evaluasi dan juga banyak lagi. Oh ya, Kita Ibu Sarti. Ya. Ya. Jadi mungkin sebelum kita akhiri, saya pada kesempatan ini juga mau menyampaikan begini. Berkaitan dengan tugas pemutakhiran data pemilih kita, pertama saya menyampaikan kepada seluruh pemilih saat ini silakan lakukan cek DPT online. Cek DPT ya. online. Di portal DPT online.kpu.go.id. Kemudian dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini juga selain kita mengelola data-data dari sejumlah lembaga yang kita koordinasikan, tetapi juga kita menerima tanggapan dari masyarakat. Ya. Nah, tanggapan dari masyarakat ini kita buka di KPU Kabupaten, di kantor KPU Kabupaten Flores Timur setiap hari kerja dari jam 9 pagi sampai dengan jam pukul 15.00. Dari jam 9.00 pagi sampai dengan pukul 15.00 sore. Ya. Jadi kepada seluruh masyarakat, seluruh pemilih yang kemudian boleh melakukan tanggapan terhadap data DPT hasil pemutakhiran kita. Jadi misalnya ada keluarga yang sudah meninggal, boleh silakan datang ke kantor KPU menyampaikan dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa Lurah, atau kalau ada yang sudah menerbitkan akte kematian juga lebih bagus. Kemudian itu nanti kita akan drop dari data pemilih kita. Atau ada yang pemilih yang baru pindah masuk. Silakan datang dan sampaikan bahwa dengan menunjukkan KTP elektronik yang sudah beralamat di Kabupaten Flores Timur, maka kita yang bersangkutan kita langsung tambah menjadi pemilih baru. Atau mungkin ada yang sudah beralih status, TNI Polri menjadi Purnawirawan, atau dari sipil menjadi TNI Polri. Jadi layanan terhadap tanggapan masyarakat itu kita buka setiap hari kerja. Itu mungkin informasi saya terakhir. Oh iya, ada informasi tambahan, teman pemilih dapat mengecek daftar pemilih tetapnya melalui cek DPT online. Situs resmi KPU di cekdptonline.kpu.go.id. Dan juga bisa melakukan tanggapan masyarakat, bisa datang langsung ke KPU Kabupaten Flores Timur, membawa sertakan dengan surat keterangan yang perlu diketahui untuk bisa membantu dalam pemutakhiran data pemilih ini. Baik teman pemilih, kita telah mendengarkan tugas dan fungsi dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kita akan bertemu kembali dalam podcast KPU Kabupaten. Kita akan bertemu kembali dalam podcast KWSA Pemilu KPU Kabupaten Flores Timur dengan tema selanjutnya. Salam KPU melayani.